nggak sih, kamu niatnya mau ngasih masukan, orang rumah atau rekan kerja malah tersinggung. Atau setiap kali kamu ngomong, rasanya lawan bicara buru-buru pengen menghindar. Hati-hati, jangan-jangan bukan apa yang kamu omongin yang salah, tapi cara kamu ngomong yang bikin orang ilfeel. Jujur deh, kita sering banget mikir kalau kejujuran itu nomor satu. Asal ngomong apa adanya, beres. Padahal dunia nyatanya nggak selamanya kayak gitu. Salah milih diksi dikit aja, niat baik kita bisa kelihatan kayak nyinyir. Ujung-ujungnya hubungan renggang, kerjaan berantakan, dan kita sendiri yang makan hati. Untungnya aku nemuin buku ini. Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Hyang. Buku ini bukan cuma ngajarin kita cara ngomong yang manis, tapi cara menghargai psikologi lawan bicara lewat kata-kata. Ternyata komunikasi yang sukses itu ada rumusnya loh. So, di video kali ini ada beberapa hal yang pengen aku sharing ke sobat literasi semuanya, yang insya Allah bakal aku bagi dalam beberapa video ke depan supaya nggak bosan dan juga kita mudah untuk menerima poin-poin yang ingin aku sampaikan juga. So, nanti aku bakal bedah rahasia-rahasia penting dari buku ini. Mulai dari cara meluluhkan hati orang yang keras kepala, trik negosiasi tanpa bikin sakit hati, sampai seni mendengarkan yang beneran didengar. Makanya, kalau sobat literasi belum klik tombol subscribe, aku saranin klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Supaya apa? Supaya kamu gak ketinggalan nih strategi komunikasi yang bakal mengubah cara bergaulmu selamanya. Nah, sebelumnya aku mau menyapa dulu deh sobat literasi yang sudah lama ya kita gak berjumpa dalam video review buku karena kesibukan dan lain hal. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat literasi semuanya? Aku harap dalam keadaan sehat semuanya ya, dan siap untuk menerima insight-insight baru dari buku yang keren banget yang nanti insya Allah aku bakal share buat sobat literasi semuanya. For disclaimer, jadi aku tuh suka buku self development dan suka belajar, dan karena kebanyakan aktivitasku ini mengajar juga, terus juga bikin konten, jadi aku merasa aku perlu sekali untuk belajar bagaimana cara berbicara yang menarik, yang efektif, yang dibutuhkan oleh audiensku gitu. Jadi ini aku sharing dalam rangka kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pembicara dan juga pendengar yang baik, yang menyenangkan. So, aku bakal langsung aja ya bacain di bab pertama supaya kita nggak terlalu lama menunggu. Jadi di sini aku senang banget sih karena kata-katanya ini bisa dijadikan quotes-quotes yang viral, menarik, dan bisa memberikan insight ke banyak orang. Jadi di sini Oh Soo Hyang menulis, berbicaralah layaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata.
So, dari mana datangnya kesan pertama? Ucapan yang membuat ilfil. Saya bingung, rasanya saya tidak kurang satu apapun, tapi selalu saja ditolak wanita saat kencan. Pekerjaan saya bagus, hubungan dengan teman pun tidak ada masalah. Namun, mengapa saya tidak bisa memikat hati lawan jenis? Adalah K inisialnya ya, seorang pegawai perusahaan IT berusia 30 tahunan awal. Perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan terkemuka dan terbaik di bidangnya. Namun, ia gelisah. Ia bekerja di tempat yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sehingga tidak punya banyak waktu untuk bergaul dengan lawan jenis. Ia ingin menikah dan belakangan sering mengikuti kencan buta. Tapi sering pula ia ditolak para wanita. Sambil mendengarkan ceritanya, saya terus mengamatinya. Tidak tampak ada masalah khusus pada karakter orang tersebut. Pemilik sifat yang biasa kita temukan dimanapun. Namun, kebanggaan terhadap dirinya sendiri sangat luar biasa. Dari segi akademis, pekerjaan, keluarga, kondisi fisik, ia merasa tidak kalah dari orang lain. Ia juga sering menyebut hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Selang beberapa saat, saya bisa mengetahui apa masalahnya. Bagaimana Anda bicara dengan wanita saat kencan? Tanya Oh Suyang. Kemudian si K ini menjawab, biasa aja, kata dia. Oh Suyang kembali menjawab, menurut saya tidak. Karena itu, para wanita tidak tertarik kepada Anda. Bagi wanita, kesan saat pertama kali bertemu sangatlah penting. Penampilan yang rapi memberikan kesan yang bagus. Begitu pula dengan gaya bicara. Suara yang bagus saja tidak cukup. Bagaimana berbicara agar memberi kesan yang baik kepada lawan bicara juga penting. Dari saya lihat, Anda lebih sering membanggakan diri sendiri dalam percakapan. Kalau saat ini kita sedang berkencan, saya pasti sudah merasa jengkel kepada Anda. Jadi, kalau yang aku bayangkan, orang ini adalah self-center banget kali ya. Jadi, pusat dunia, mataharinya dunia. Jadi, pembicaraan itu fokus kepada dirinya sendiri. Terus Oh Suyang juga menulis di sini, ia merupakan salah satu contoh orang yang merugi karena ucapan, meskipun sudah memiliki semuanya untuk memberikan kesan pertama yang baik. Suaranya jernih, enak didengar, tapi isi ucapan yang terkandung di dalamnya yang bermasalah. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak memikirkan lawan bicara, ia jadi dicap tidak berperasaan oleh lawan bicaranya. Terlepas dari seringnya saya bergaul dengan wanita, rasanya tidak ada yang tidak tahu bahwa wanita tidak menyukai pria yang membanggakan diri sendiri. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin karena si Kak tadi tidak menyadari hal tersebut, kesan pertama yang dibuatnya setiap kali berkencan selalu saja tidak baik. Nah, banyak kasus yang seperti ini ketika nilai kesan pertama seseorang menjadi turun karena ucapannya. Misalnya, politikus A yang memiliki kesan pertama negatif karena berbicara gagap di masa lalu. Dibanding politikus lainnya, ia sebenarnya lebih santun dan tenang. Namun, karena bicaranya yang terbata-bata dan samar-samar, ia dinilai tidak tegas dan kurang cakap dalam membuat keputusan. Padahal, seorang pemimpin dinilai dari cara bicaranya, dan hal tersebut merupakan kelemahan yang fatal. Ini relate banget ya sama beberapa kali pidato presiden di negara Konoha yang viral. Setiap kali beliau ini, sang presiden ini berpidato, berbicara di depan umum, di depan rakyatnya, entah kenapa selalu viral dan ada saja statement-statementnya, pernyataannya yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang pemimpin, dan itu diucapkan di depan banyak orang, di khalayak umum. So,
By the way, lanjut ke buku ini ya. Publik tidak mungkin mengetahui orang seperti apa ia sebenarnya. Mereka hanya bisa menilai dari kesan yang dipancarkan saat berbicara. Apa yang diutarakan saat di parlemen, kuliah umum, atau saat wawancara dengan jurnalis menjadi bahan penilaian yang penting. Jika ditilik dari pandangan bahwa ucapan menentukan kesan pertama, sangat disayangkan baginya yang beralih dari pengusaha menjadi politikus. So, tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Siapakah contoh orang yang memberi kesan positif bagi publik dengan ucapannya? Mungkin politikus N. Nah, sebut saja ya. Ia berhasil menunjukkan kepribadian dan keunggulannya kepada publik dengan kefasihan lidahnya. Ia mampu menciptakan brand dirinya melalui ucapan. Dengan gaya berpidato yang jenaka dan ceria, ia memberikan kesan yang hangat. Ia keluar dari citra politikus yang kaku, dengan humor-humornya menjadi lebih dekat dengan rakyat. Gaya tersebut juga membuat pandangan politiknya yang kuat terasa lebih akrab. Lihatlah salah satu perkataannya. Sekarang ini, bila menjelang waktu pemilu, banyak ikan yang bermunculan tiba-tiba. Semua mengaku bersih. Namun dari pengalaman selama ini, setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam kolam politik yang keruh, ikan-ikan itu mati atau mereka bermutasi agar bisa bertahan hidup. Wow. Ya, relate ya, oke. Selama 50 tahun kita terus-menerus makan makanan khas Korea ya ini ya. Dari salah satu alat pemanggang yang kini telah menghitam. Kini saatnya kita mengganti pemanggang itu. Nah, bagi seorang politikus, Sandagoro bisa menjadi faktor yang merugikan. Namun ia merangkulnya dengan baik sehingga ia jadi berubah yang tadinya bukan siapa-siapa dan sekejap berdiri tegak menjadi politikus idola. Menurut sebuah statistik, persentase sebuah perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Dan itu tinggi banget loh persentasenya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang berturut-turut adalah 1 menit, 5 menit. Begitu melihat 3 menit dan 10 menit, dapat diketahui bahwa ucapan singkat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesan pertama. Dengan demikian, kesan pertama sangatlah penting dalam sebuah pertemuan. Tidak apa-apa kali ini tidak memberikan kesan yang baik. Pertemuan berikutnya kan bisa. Adalah anggapan yang salah atau keliru. Sebab janji untuk bertemu berikutnya hanya bisa terjadi jika Anda telah memberi kesan yang baik sebelumnya dan telah membentuk sebuah hubungan. Oleh karena itu, persiapkan sebaik-baiknya untuk memberi kesan pertama yang positif. Paras, dandanan, pakaian, dan gaya rambut yang baik merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan ya. Namun, tidaklah Anda melupakan ucapan yang sebenarnya begitu penting. Ucapan adalah sarana yang penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan, kita memperoleh kesan yang baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik diri kita kepada lawan jenis atau lawan bicara kita. So, untuk bab 1 sampai di sini dulu videonya. Insya Allah aku bakal lanjut di video selanjutnya. Cuman aku potong videonya supaya tidak terlalu lama. Stay tune terus untuk kita belajar bareng di buku Bicara Itu Ada Seninya kayak Oh Soo-hyang. Dan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.